Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sahana SPD, mengajar di SMP Negeri 2 Losari. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 Angkatan 2 Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Hari ini Minggu 3 Desember 2023 akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran dengan materi menulis teks cerpen. Terima kasih. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Baik, sehat, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah ya. Untuk pelajaran hari ini yaitu kalian mudah-mudahan sehat semua ya. Dan sebelum ke pelajaran, coba kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Siapa yang akan memimpin doanya? Iya, coba Cindy. Duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Iya, oke ya. Hari ini yang tidak hadir siapa? Restu sama Musfi. Iya, Restu sama Musfi. Restu bagaimana? Sakit. Iya, sakit. Musfi? Alfa. Alfa ya. Yang sekarang hadir, tolong jaga kesehatan kalian karena sekarang lagi cuacanya tidak bersahabat ya. Dan untuk pembelajaran hari ini yaitu kita mempelajari teks cerpen. Untuk mengingat kembali ya, kemarin sudah kita belajar tentang cerpen. Masih ingat tidak? Iya, masih. Coba, apa yang dimaksud dengan cerpen? Iya, Kanada, cerpen. Cerpen merupakan salah satu jenis karya sastra yang memaparkan kisah atau cerita mengenai manusia beserta seluk-beluknya melalui tulisan pendek dan singkat. Iya, itu adalah cerpen yang dimaksud dengan cerpen. Dan dalam menulis cerpen, kita itu banyak yang harus kita perhatikan. Di antaranya dalam pengembangan cerpen itu kita harus melihat strukturnya dan juga unsurnya. Struktur dari cerpen itu, strukturnya ada berapa? Iya, ada 4. 1, iya, orientasi. Yang kedua, Rangkaian peristiwa. rangkaian peristiwa. Yang ketiga, iya, komplikasi. Dan yang keempat, Resolusi. resolusi. Itu termasuk ke dalam struktur teks cerpen yang kemarin sudah dibahas oleh kita yaitu di awal yaitu. Dan yang berikutnya yaitu unsur-unsurnya yang termasuk ke dalam unsur cerpen itu yaitu apa saja? 1, tema. Kedua, iya, 3, 4, 5, 6, dan berikutnya, iya, itu semua termasuk yaitu KD-nya. KD menulis cerpen. Iya, coba apa? KD-nya. 4.2 mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan.
Iya. Itu adalah KD yang akan dibahas oleh kita. Oleh kita ini hari ini yaitu KD-nya seperti itu, yaitu mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Dan tujuannya, coba tujuannya siapa? Iya. Tujuan pembelajaran melalui pendekatan saintifik dan model pembelajaran PJBL, siswa dapat menulis pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan dengan tepat. Ya, itu tujuan yang akan kita bahas hari ini ya. Di sini di dalam menulis cerpen ini, kalian tadi kan sudah tahu ya, cerpen yang kemarin itu sudah hafal menulis cerpen itu bagaimana dan juga yaitu cerpennya seperti apa ya itu. Ya, jadi dalam menulis cerpen, ciri cerpennya ya. Ciri cerpennya itu coba cirinya apa saja? Ciri cerpen satu yaitu ceritanya padat. Iya, terus membuat cerpen tidak memiliki tokoh yang banyak. iya, terus Ceritanya tidak lebih dari 10.000 kata. iya. Terdapat solusi atau penyelesaian masalah. Terus apalagi? Iya. Itu adalah ciri cerpennya. Dan strukturnya tadi kan sudah di ini ya, strukturnya itu kan ada 4 ya. Dan sekarang kalian kemarin kan sudah disuruh atau punya tugas yaitu untuk membuat atau menulis sebuah cerpen. Dan kemarin belum selesai menulis cerpennya. Betul tidak, kemarin belum selesai ya pertemuan yang kemarin ya. Jadi pertemuan yang sekarang yaitu menulis cerpen sudah selesai atau belum? Sudah ya, yang nantinya akan dipresentasikan cerpen tersebut ya. Dan coba kalian lihat dan koreksi kembali cerpen tersebut. Itu sudah betul atau masih salah ejaannya barangkali, atau mungkin cara penulisannya ya, hurufnya juga harus bagaimana, dikoreksi kembali bersama teman kelompokmu. Sudah gabung ya, sudah berkelompok ya. Ya, kalau sudah coba lihat dan perhatikan ya. Ya udah dikoreksi. Iya, sudah betul menurut kalian? Sudah ya.
Coba sekarang kita lanjut ya. Kalau memang itu sudah betul dan sudah benar, baik penulisannya atau mungkin tanda bacanya ya sudah menurut ejaan, kalian sekarang mempresentasikan hasil karya kalian ya. Untuk yang pertama, kelompok siapa dulu? Aku, Bu. Iya, Cindy, silakan. Ya. Juwita dan Putra. Namaku Juwita. Aku sekolah di SMP. Aku duduk di kelas 9. Aku mempunyai seorang sahabat. Putra adalah sahabat yang baik, perhatian, dan selalu mengerti keadaanku. Namun, sayangnya kita beda sekolah. Suatu hari, tanpa disengaja, Juwita dan Putra bertemu di area pertandingan bola. Juwita, panggil Putra. Iya, ada apa? Tanyaku. Ikut aku ya, aku mau ngajak kamu ke suatu tempat. Oke, baik. Tiba-tiba Putra menggandeng tanganku dan segera menuju ke area parkir. Setelah kami tiba di area parkir, Putra mengeluh akan motornya. Ayo naik. Putra mempersilahkan aku untuk naik ke motornya. Dan kini kami berangkat meninggalkan area parkir. Kita mau kemana? Tanyaku kepadanya. Ke suatu tempat dan kamu pasti suka. Setelah beberapa menit di perjalanan, kami pun sampai di tempat tujuan. Ternyata dia mengajakku ke sebuah taman bermain. Kami berdua duduk di kursi dekat taman. Juwita, panggil Putra kepadaku. Sorotan mata tajamnya yang takkan pernah kulupakan sejak dulu. Jantungku berdebar-debar. Aku tak mengerti tentang perasaanku kepadanya. Sudah hampir 3 tahun kami bersama, saling melengkapi satu sama lain. Tapi tak pernah aku mengerti hubunganku dengannya. Yang aku tahu, aku dan Putra. Kok nangis? Tanyaku kepadanya. Putra meneteskan air matanya perlahan demi perlahan. Aku gak nangis, aku cuma bahagia punya sahabat seperti kamu. Suatu saat nanti, aku gak bisa terus berada di sisi kamu. Kamu harus bisa nantinya tanpa aku. Aku gak mau terus-terusan jadi benalu yang selalu ada di hidupmu. Kok ngomongnya gitu? Tanpa kamu hidup aku gak mungkin seceria ini. Karena kamu hidup aku bahagia dan lebih berwarna. Kalaupun nantinya kamu ninggalin aku akan menunggu kamu kembali entah beberapa lamanya. Hari sudah semakin berlarut, meninggalkan semua kisah yang ada. Taman tersebut menjadi hari terakhir kita bertemu. Keesokan harinya, tepat pada pukul 8.15 menit, Juwita, ini ada surat untuk kamu, dihampirinya Juwita. Dikasihnya sepucak surat itu, untuknya yang terpampang besar. Siapa nama pengirim surat itu? Yaitu Putra. Hati Juwita tiba-tiba gelisah tak menentu, tak mengerti apa yang ia rasakan saat ini. Dibukanya isi surat itu perlahan. Juwita, ini aku Putra. Maafkan ya, kemarin aku sempat berpikiran untuk ngomong ke kamu. Karena itu terlalu berat untukku. Sejujurnya, menyukaimu sejak awal kita bertemu. Sepertinya kamu akan menjadi orang terlama yang aku cintai. Perpisahan ini bukan yang aku mau. Tapi kata orang, melepaskan yang dicintai untuk melihatnya bahagia adalah bentuk mencintai yang paling tinggi. Janji bahagia setelah ini ya, agar semua sakitku tak melepas kamu tidak sia-sia. Munafik sekali bukan jika berkata tidak sakit. Maaf, ini di akhir surat itu. Juwita yang hanya bisa diam membisu. Perlahan ia meneteskan air mata dan tidak akan percaya akan semuanya. Tak pernah ia mengerti akan semua perasaannya. Sedih, kecewa, semua yang ia alami saat ini. Tak sempat ia menyatakan perasaannya yang sebenarnya. Cinta, mungkin ini yang aku rasakan. Perasaan itu tak pernah kusadari sebelumnya. Setelah kepergianmu, baru aku menyadari cinta itu ada. Tema persahabatan, penokohan Juwita, alur maju, latar area pertandingan bola, area parkir, taman bermain, sudut pandang orang pertama pelaku utama. Gaya bahasa, pengarang orang menyampaikan cerita menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Amanat, meskipun kita mempunyai perasaan, jangan sampai perpisahan itu ada. Ya, itulah pemaparan yang dipaparkan oleh Cynthia. Siapa yang akan menanggapi? Teks cerpen tersebut sudah sesuai dengan unsur-unsur yang ada pada cerita, yaitu temanya persahabatan, tokohnya Juwita dan Putra, alurnya maju, bahasanya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Coba tepuk tangan untuk
sekarang kelompok yang berikutnya, yaitu kelompoknya siapa yang akan? Iya, kelompoknya Tanada. Iya, silakan Tanada, maju. Penyuka hujan namun tidak ada kenangan. Di desa Citayam, kehidupan seorang gadis bernama Arin Anantasya yang biasa dipanggil Arin. Dia merupakan siswa SMA kelas 11 MIPA 1. Dia termasuk siswa berprestasi dan dibanggakan oleh semua orang, namun tidak dengan orang tuanya. Mengapa itu bisa terjadi? Karena kedua orang tua Arin sudah bercerai sejak dia masuk SMA dan dia lebih memilih tinggal bersama dengan neneknya. Karena tidak ingin mengganggu kehidupan baru orang tuanya dengan keluarga barunya, sesuai dengan judul cerpen ini, penyuka hujan namun tidak ada kenangan. Karena Arin termasuk gadis yang begitu menyukai hujan, namun dia tidak memiliki kenangan sama sekali. Di saat hujan adalah tempat untuk menggunakan keluh kesah yang ia rasakan saat ini. Beda dengan dulu, pada saat keluarga dia masih cemara, dia saat hujan bahagia karena bisa menikmati quality time bersama kedua orang tuanya. Namun, sekarang dengan adanya hujan, dia hanya bisa menangis untuk mengungkapkan isi hatinya yang tiada lain ialah ingin keluarganya cemara seperti dulu, bukan broken home. Dia selalu ingat dengan pembicaraan kedua orang tuanya dulu pada saat hujan. Flashback on. Mama, senang banget deh hujan-hujan gini kita bisa quality time walau di rumah, iya nggak? Arin, iya mah, bener banget, apalagi sekarang ada papa. Papa, maaf ya, papa jarang ada waktu buat kalian karena papa sibuk. Mama, iya gak apa-apa pak, kita juga ngerti kok. Papa, nanti pas kita liburan ya, Mama dan Arin. Oke, pak. Flashback off. Dulu dia merasa bahagia karena disayang kedua orang tuanya dan dibanggakan. Namun sekarang tidak ada kasih sayang dari kedua orang tuanya, hanya dari neneknya saja. Ia bisa merasakan kasih sayang karena kasih sayang kedua orang tuanya hanya pada keluarga baru mereka masing-masing. Dia selalu iri pada temannya karena mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya dan dibanggakan jika mereka mendapat juara 1 di kelas. Namun lain dengan Arin, mereka banyak yang bangga padanya, namun tidak cukup untuk dia karena kedua orang tua dia tidak bangga dan peduli sama sekali. Seperti pada saat ini, dia sedang menunggu hasil kelulusan dan juara umum paralel di angkatannya. Dia hanya datang dengan neneknya, tidak dengan orang tuanya. Walaupun mama sama papa dia sudah diberitahu jawabnya tidak bisa datang karena sibuk. Padahal dia berharap mereka datang. Akhirnya hasil kelulusan dibagikan dan Arin dinyatakan lulus. Arin lulus nek, nenek. Iya Rin, alhamdulillah. Arin, ayo nek kita dengerin juara umum paralel. Nenek, ayo MC. Pada hadirin yang berbahagia, karena semua siswa kelas 11 dinyatakan lulus semua. Sekarang saya akan bacakan juara umum paralel di angkatan ini, yaitu juara umum paralel pertama ialah Arin Anantasya. Silahkan maju ke depan. Arin, alhamdulillah nek, Arin juara 1 lagi. Nenek, alhamdulillah Rin, ayo sana masuk ke depan. Di saat ini Arin merasa bahagia, namun dia juga sedih karena orang tuanya tidak datang. Seharusnya sebagai orang tua datang walaupun cuma sebentar untuk mendampingi anaknya. Namun karena egois, mereka tidak datang sama sekali di hari bahagia anaknya. Iya, itulah pemaparan cerpen yang ditulis oleh kelompoknya Tanada. Ada yang mau bertanya atau menanggapi? Iya, silakan ya. Tokoh yang ada pada cerita. Arin, papa, mama, dan nenek. Amanat atau pesan yang disampaikan pada cerpen.
Alur yang diceritakan menggunakan alur apa? Alur mundur karena menceritakan genangan air. Iya, sudah puas? Iya. Ya, itulah pemaparan dari kelompoknya Tanada ya. Coba tepuk tangan, beri semangat ya. Ya, itulah presentasi dari beberapa kelompok yang sudah memaparkan atau mempresentasikan hasil penulisannya ya di depan, dan juga yang lainnya sudah memberi tanggapan, ada juga yang bertanya ya. Semangat semua, masih semangat bener-bener ya, itu hebat ya. Ya, sekarang kita yaitu sudah tahu dan sudah menulis cerpennya. Sekarang Ibu akan menunjukkan video supaya kalian yaitu lebih paham lagi dalam menulis cerpen itu langkah-langkahnya seperti apa. Jadi kita bisa melihat dalam video ini ya. Videonya ini kalian perhatikan ya. Di sini ada langkah-langkahnya, langkah-langkah menulis cerpen itu seperti apa ya. Silakan lihat videonya biar lebih pandai lagi. Halo Biberian, tibalah kita di video terakhir pada sesi kali ini. Nah, yang akan kita bahas adalah langkah-langkah menulis teks narasi cerpen. Jadi, jika kamu ditugaskan oleh guru untuk menulis cerpen, kamu bisa mengikuti langkah-langkah berikut. Apa saja? Yang pertama, menentukan ide cerita. Nah, ide ini dapat bersumber dari apa saja. Yang pertama, bisa bersumber dari pengalaman pribadi. Jadi, jika kamu mengalami suatu masalah atau mengalami suatu kejadian, itu bisa diangkat menjadi sebuah ide cerita. Selain pengalaman pribadi, pengalaman orang lain juga dapat kita jadikan ide cerita. Kalian biasakan bercerita bersama teman-teman, curhat-curhatan kalau istilahnya ya. Nah, itu juga bisa jadikan sumber. Selain itu, ide cerita dapat juga diambil dari fenomena atau peristiwa yang kita lihat. Kita melihat suatu kejadian nih, apapun itu, bisa kita angkat menjadi ide cerita cerpen. Selain itu, bisa juga bersumber dari khayalan. Jadi benar-benar tokohnya tokoh khayalan, kemudian peristiwanya peristiwa khayalan juga, itu boleh. Nah, kalau kamu sudah menentukan ide cerita, langkah yang kedua, kalian harus membuat kerangka karangan. Dalam membuat kerangka karangan, kalian harus menyesuaikan dengan struktur teks narasi cerpen. Sesuaikan dengan strukturnya. Misalnya, kalian menentukan bagaimana peristiwa awalnya, terus apa sih yang akan dimunculkan sebagai konflik. Nah, penampilan masalahnya akan seperti apa. Jadinya setelah ada masalah, kalian juga harus menentukan betul sekali penyelesaian. Nah, kalian bentuk, kalau kalian tulis poin-poinnya yang membentuk seperti ini. Kalau kalian sudah menentukan strukturnya, akan seperti apa, sudah memiliki gambaran nih, kira-kira pokoknya seperti apa ceritanya. Baru langkah yang ketiga, yaitu mengembangkan kerangka menjadi cerita utuh. Kalian menulis ceritanya secara utuh. Kalian di sini bisa mengembangkan tokoh-tokohnya, disertai dengan wataknya, bagaimana tokohnya, bagaimana sifat dia, bagaimana karakternya. Kemudian latar tempat yang dipilih, di mana saja, latar waktu, kapan saja, latar suasananya mau bagaimana. Kemudian tema juga ya, tema tadi sudah ditentukan di ide cerita. Nah, jadi di sini kalian perhatikan unsur-unsur intrinsik maupun ekstrinsik ya. Mengembangkan tokoh dan ketokohan, mengembangkan alur, mengembangkan latar,
dan kita juga bisa menyisipkan nilai kehidupan. Nah, kita tulis sampai selesai. Kalau sudah selesai karangan kalian buat, langkah berikutnya adalah memberi judul pada karangan. Dalam pemberian judul, itu buatlah judul yang menarik. Judul yang menarik akan membuat calon pembaca tertarik atau penasaran dengan cerita yang kita tulis. Nah, sekarang sudah lengkap kan teks atau karangan narasinya disertai dengan judul. Langkah terakhir adalah memeriksa kembali dan memperbaiki. Kalian baca kembali, kalian lihat lagi apakah ada yang kurang, atau misalnya ada yang salah, atau malah ada bagian yang ingin kalian hilangkan, atau misalnya nih pada bagian tertentu ada dialog yang kurang, sehingga ceritanya kurang berhubungan. Nah, sebab akibatnya kurang terlihat, bisa kalian tambahkan. Nah, jadi itu langkah yang terakhir, memeriksa kembali dan memperbaiki. Sekarang Viperian, mari kita coba berlatih untuk menulis cerpen berdasarkan fenomena. Ya, itu adalah langkah-langkahnya. Kalian lebih jelas ya setelah ditayangkan videonya. Bagaimana cara menulis cerpen itu sudah ditayangkan. Jadi kalian yang tadi sudah dibuat dan juga sudah dipresentasikan, sudah betul atau belum? Jadi kan lebih mengerti. Nanti lebih ke depannya kalau membuat sebuah cerpen, kalian itu sudah paham banget ya, sudah jelas, sudah benar-benar hebat ya. Kalian mudah-mudahan menjadi penulis yang hebat, yang handal ya. Jadi iya, sampai di sini ada yang ya, coba si Nita mau merefleksikan barangkali ya. Iya. Dengan materi menulis cerpen dan tips menulis cerpen, saya jadi tahu sehingga saya semangat untuk menulis cerpen ketika menemukan pengalaman-pengalaman atau lainnya. Iya, itu kalian berarti sudah tahu dan sudah bisa menemukan hal-hal yang baru dalam menulis cerpen ya. Kesimpulannya dalam pembelajaran hari ini yaitu bahwa kalian dalam menulis sebuah cerpen, kalian harus melihat dari unsur-unsurnya, langkah-langkahnya harus bagaimana yaitu, dan jadilah sebuah cerita pendek ya. Ya, itu saja mungkin dari Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.